wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ala al-huda wa dalalata ila al-khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Pelajaran Aqidatul Awam menerangkan tentang Rasul-Rasul Allah. Kemarin sampai apa? Terakhir tentang Nabi Lut alaihi salam. Sekarang yaitu Nabi Ismail kada. Ismail itu adalah salah satu putra dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu memiliki dua putra. Yang pertama yang bernama Ismail, ibundanya bernama Hajar. Yang kedua adalah Nabi Ishak, ibunya bernama Sarah. Nabi Ismail ini adalah di Al-Quran digambarkan sebagai anak yang berbakti kepada orang tuanya, kepada ayahnya. Ya, sejak kecil Nabi Ismail itu oleh Nabi Ibrahim ditinggal di kota Mekah. Ya, Mekah dulu itu bukan berupa kota, tetapi apa? Padang pasir. Ya, tempat perjalanan orang-orang Mekah itu kalau berdagang dari Syam ke Yaman. Ya, lalu lalangnya itu melewati kota Mekah. Kota Mekah dulu hanya sebatas padang pasir yang tidak ada penghuninya. Karena apa? Karena tidak ada air. Zaman itu tidak ada air di kota Mekah. Nah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa putranya ini yang bernama Ismail dan istrinya ke kota Mekah, ditinggal tanpa bekal. Ya, masih dalam keadaan bayi digendong ibunya, ditinggal ada di antara Masjidil Haram. Di situ ada bangunan Ka'bah tapi belum berupa bangunan, hanya batu saja, batu Hajar Aswad. Kemudian di antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Kemudian ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Kembali kemana Nabi Ibrahim ini tinggalnya? Tinggalnya Nabi Ibrahim di mana? Di Palestina. Ya, Nabi Ibrahim itu tinggalnya di Palestina. Ya, banyakkan nabi-nabi itu ada di Masjid Al-Aqsa, di sekitaran Masjidil Aqsa. Ya. Ketika ditinggal, maka ibunda Nabi Ismail ini mencari air, karena yang paling dibutuhkan itu air, dan kebutuhan persediaan air sudah habis. Bagaimana cara mencari airnya? Ya, air hujan. Nah, di Arab itu jarang sekali hujan.
Ya. Waktu itu ibunda Nabi Ismail ini berlari dari Bukit Sofa, melihat mungkin di ujung sana ada air, ke Bukit Marwah. Setelah sampai di Bukit Marwah tidak mendapati air. Kemudian berharap lagi kembali, mungkin di sana ada air, sampai 7 kali. Menjadi prosesi sa'i. Arti sa'i itu artinya berusaha. Berusaha di dalam mencari air. Nah, semua manusia itu diwajibkan usaha. Hasilnya tidak bergantung dari usahanya. Ketika sudah lelah mencari air 7 kali bolak-balik antara Safa Marwah, ibundanya justru tidak mendapatkan air. Ya. Tapi Nabi Ismail yang ditinggal di sebelah Hajar Aswad itu tiba-tiba kakinya menghentak ke tanah. Ya, kaki yang bayi itu menghentak saat tanah, tiba-tiba keluar sumber air. Sumber air dikumpulkan supaya tidak kemana-mana. Nah, ini namanya menjadi sumur Zam-Zam. Sampai sekarang sumur Zam-Zam itu dekat dengan bangunan Ka'bah. Ya, itu bukan dari pencarian, tapi pemberian Allah kepada Nabi Ismail. Kemudian ketika menjelang usia tamyiz atau sekitar 10 tahun, Nabi Ismail ini akan melaksanakan perintah Allah, yaitu apa? Dijadikan kurban. Jadi kurban itu adalah ibadah yang sudah ada sejak dahulu, mulai zaman Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim bermimpi di hari-hari tarwiyah itu, mimpi oleh Allah diperintah menyembelih putranya Nabi Ismail. Tapi ya masih meragukan Nabi Ibrahim ini. Berikutnya mimpi lagi sampai 3 kali, mimpi diperintahkan oleh Allah menyembelih putranya Nabi Ismail. Ya, apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Yaitu bermusyawarah dengan anaknya. Ya, kata Nabi Ibrahim, ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka. Kata Nabi Ibrahim, wahai putraku, saya tadi malam mimpi oleh Allah saya diperintah menyembelih kamu. Ya. Fanzur madza tara, maka bagaimana pendapat kamu itu? Kalau kita diajak musyawarah sama orang tua, setuju apa menolak biasanya? Nah, anak yang berbakti itu selalu patuh kepada orang tuanya. Tidak pernah menolak meskipun itu membahayakan jiwanya. Karena yang dilakukan orang tua itu pasti baik apa jelek bagi anaknya. Pasti baik, ini perintah Allah. Ya, maka Nabi Ismail berkata, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim mulai hari tanggal 9 itu mengasah pisau. Ya, mengasah pisau dengan sangat tajam. Kemudian pada hari 10 Dzulhijjah, pada hari raya Idul Adha, Nabi Ismail pagi-pagi diajak oleh Nabi Ibrahim ayahnya. Ya, diajak kemana? Diajak kemana oleh Nabi Ibrahim? Yaitu ke daerah yang bernama apa? Ya, di Mina. Kalau orang-orang haji itu dari wukuf di Arafah berangkat ke Musdalifah, terakhir di Mina. Nah, di Mina itu ada salah satu bukit tempat Nabi Adam menyembelih putranya Nabi
Ismail, bukit tinggi ya dari batu-batuan. Sebelum berangkat ke bukit itu, Nabi Ismail diajak sama ayahnya. Sudah tahu ini mau disembelih. Ya, tapi ketika diajak nolak apa tidak? Nabi Ismail tidak menolak, bahkan tidak cerita kepada ibunya. Ya. Cuman pesan kepada ayahnya yang bernama Nabi Ibrahim, pesan, wahai ayah, kalau nanti saya mau disembelih, ya baju saya ini tolong dilepas biar tidak terkena darah, supaya nanti diberikan kenang-kenangan kepada ibunya. Nah, itu kemudian diajak berangkat. Nah, di tengah jalan ternyata ada gangguan dari setan iblis. Setan itu mengganggu, berdatang kepada Nabi Ismail yang masih kecil, tanya, kamu ini mau diajak kemana? Tahu nggak kamu mau disembelih sama ayah kamu itu? Ya tahu, kenapa? Loh, masa orang tua membunuh anaknya ini? Ya, dolim apa tidak itu? Nah, Nabi Ismail ngerti ini ujian dari Allah. Ayahnya sedang diuji untuk melaksanakan perintah Allah. Ya mau tidak mau harus patuh kepada perintah Allah. Kemudian dilempar sama Nabi Ismail ya dengan 7 batu. Ya, di Mina itu ada namanya Jumarat, tempat melempar batu, jumroh ula, jumroh wusta, jumroh aqobah yang terjauh. Nah, di tempat pertama di Jumratul Ula dilempar sama Nabi Ismail, ikhsa, ya minggat bahasa kita itu ya. Kemudian setelah enggak bisa menggoda Nabi Ismail, datang lagi setan di posisi jumroh yang tengah-tengah. Wahai Ismail, kamu itu kan muda, punya cita-cita enggak? Punya cita-cita apa enggak ini? Seharusnya yang lebih pantas mati itu yang tua apa yang muda duluan? Ya, yang lebih pantas itu harusnya yang tua secara logika. Nah, masa kamu mati duluan sedangkan ayah kamu tidak mati? Ya, dibujuk lagi supaya dia menolak diajak ayahnya Nabi Ibrahim. Akhirnya dilempar lagi di Jumratul Wusta, 7 lemparan batu ya, sampai di Jumroh Aqobah. Tetap tidak mau Nabi Ismail ini, diganggu setan, dilempar lagi. Maka itu kalau orang haji ada peristiwa lempar jumroh, itu sebagai napak tilas Nabi Ismail melempari setan yang mengganggu dia. Ya, ada jumroh di situ. Sampai di tempat penyembelihan, Nabi Ismail sudah direbahkan oleh Nabi Ibrahim. Sudah pisaunya ini ada di kulit lehernya Nabi Ismail. Tetapi Allah memberikan kelebihan, pisau yang sangat tajam itu tidak bisa memutus, ya, enggak mempan di sembelih. Sudah berkali-kali enggak bisa. Akhirnya Allah menurunkan satu malaikat membawa kambing yang besar dari surga, yaitu sebagai pengganti daripada kurban Nabi Ismail alaihissalam. Akhirnya yang disembelih itu kambing yang dari surga, sehingga menjadi ibadah kurban pada hari raya Idul Adha. Nah, begitu taatnya kepada orang tua Nabi Ismail ini, sampai ketika sudah menjelang besar, Nabi Ismail ya tetap berada di kota Mekah, membangun Ka'bah, kemudian menjadi penerima tamu bagi orang-orang yang berjalan untuk melakukan perjalanan dagang, sampai kota Mekah menjadi ramai, ya, ramai, banyak orang yang datang ke sumur Zam-Zam,
kemudian menjadi satu perkampungan, bahkan menjadi kota. Ya, Nabi Ismail akhirnya menikah dan keturunannya adalah nanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya di Ka'bah itu ada namanya Hijr Ismail. Hijr Ismail yang bangunan setengah lingkaran itu. Hijr itu artinya apa? Kalau hajarun batu, kalau hijrun artinya kamar kecil. Nah itu memang kamarnya Nabi Ismail ketika berada di kota Mekah. Beliau ya di samping Ka'bah itu rumahnya, Hijr Ismail. Ketika membangun Ka'bah bersama Nabi Ibrahim, ada sebuah batu yang biasa dinaiki oleh Nabi Ibrahim untuk meletakkan batu-batu Ka'bah, yang disebut apa? Batu itu disebut makom Ibrahim. Batu yang ada bekas tapak kaki Nabi Ibrahim yang berada di depan Ka'bah yang dikasih sangkar emas itu makom. Makom itu tempat berdiri. Nah, Nabi Ibrahim berdirinya ketika membangun Ka'bah di batu itu. Nah, jadi semua tempat-tempat sejarah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim di seputaran Ka'bah dan prosesi haji itu menjadi salah satu ibadah khusus umat Islam, yaitu ibadah haji dan umroh kalau ke Mekah. Jadi kalau ke Mekah itu bukan melihat pemandangan, tapi untuk mempelajari sejarah kehidupan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, di situ semuanya adalah napak tilas Nabi Ismail. Yang ke-9 Nabi Ishak bin Ibrahim tadi, saudaranya Nabi Ismail. Nabi Ishak itu punya anak namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub ini yang dijuluki dengan Israel. Isra artinya apa? Isra itu ada yang tahu? Isra itu bahasa Ibrani artinya hamba. Il itu artinya Allah. Ya. Ismail, Israel. Nah itu Israel artinya hamba Allah dalam bahasa Nabi Ibrahim waktu itu. Ya. Kalau bahasa Arabnya namanya Abdullah. Ya, julukan Nabi Yakub itu adalah Israel. Dari Nabi Yakub itu melahirkan Nabi Yusuf alaihis salam. Nah, cerita Nabi Yusuf ada surat khusus di Al-Quran, surat Yusuf, yaitu ketika Nabi Yakub ini punya berapa anak? Ada 12. Yang sekandung dengan Nabi Yusuf adalah Bunyamin. Selebihnya dengan ibu yang tidak sekandung. Ya. Nah, Nabi Yakub ketika Nabi Yusuf kecil itu pernah bermimpi. Mimpinya apa di Al-Qur'an itu? Ada 11 bintang menghormat kepada satu rembulan. Ya. Apa itu takwilnya? Nabi Yusuf mimpi ketika masih kecil, mimpi Nabi Yusuf diceritakan kepada ayahnya, yaitu Nabi Yakub. Nah, ketika diceritakan itu takwilnya, kamu ini akan menjadi yang paling mulia di antara saudara-saudara kamu. Semua saudara kamu nanti akan menghormat kepada kamu. Ya, tapi jangan cerita-cerita. Mimpi ini akan menyebabkan apa? Sifat iri hati. Ya, satu saudara
kalau yang satu lebih unggul, iri apa enggak biasanya? Nah, bikin iri, jadi jangan diceritakan. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Saya bermimpi melihat 11 bintang, bulan dan matahari semuanya sujud menghormat kepada aku, kata Nabi Yusuf. Ya. Maka tidak boleh diceritakan, itu kebesaran. Ya, bulan, bintang itu adalah kehormatan, dan 11 itu adalah saudara-saudara yang lain. Kemudian akhirnya saudara-saudaranya, akhirnya Nabi Yakub ini lebih perhatian kepada Nabi Yusuf daripada 11 saudara yang lain. Karena Nabi Yusuf itu punya kelebihan sejak kecil. Ya. Nah, saudara-saudaranya iri kalau kepada Nabi Yusuf kok dimanja ini, kepada kita biasa-biasa saja. Ya, akhirnya membuat rencana jahat. Ya. Mereka merencanakan mengajak Nabi Yusuf main ke tengah padang, kemudian akan ditinggal supaya dimakan serigala. Ya. Nah, itu rencananya supaya tidak menjadi iri hati lagi. Akhirnya minta izin kepada Nabi Yakub. Nabi Yakub sebenarnya sudah melarang, jangan main di padang luas, nanti ada serigala. Bahaya apa enggak itu? Ya, bahaya. Tapi memaksa saja ini saudara-saudara Nabi Yusuf. Akhirnya diajak Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf ini bajunya dilepas, kemudian dikasih darah hewan, dan mereka beralasan nanti supaya tidak dimarahi kalau Nabi Yusuf ditinggal di padang pasir. Kemudian Nabi Yusuf dilempar ke sumur tua yang sudah mati. Ya, dilempar ke situ, pulang membawa baju Nabi Yusuf yang ada lumuran darah. Sambil nangis, sambil bersedih, mereka bercerita, Nabi Yusuf waktu kita main itu dikejar sama dhi'ib, serigala, akhirnya enggak terselamatkan. Ini bajunya berdarah-darah ini, Nabi Yusuf sudah mati. Ya. Akhirnya sedih Nabi Yakub, abahnya ini terus menangis sampai menjadi buta matanya. Ya. Menjadi buta karena lama menangis. Tapi Nabi Yusuf diselamatkan oleh orang-orang yang rombongan dagang melewati tempat itu. Ketika mau ambil air, ternyata yang keluar seorang anak. Ya. Anak yang sangat tampan. Nabi Yusuf itu terkenal dengan ketampanannya. Jadi ketampanan semua manusia itu di bumi ini dibagi 4. Ya, dibagi 4. Yang 1/4 ini untuk Nabi Yusuf, yang separuh diberikan kepada Nabi Muhammad. Ya, yang 1/4 lagi dibagi kepada seluruh manusia mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Ya, jadi kalau ada orang tampan itu masih kalah jauh dengan Nabi Yusuf. Ya. Terbukti ketika Nabi Yusuf itu diselamatkan oleh pedagang sampai di kota Mesir, dijual menjadi budak. Ya. Dibeli oleh seorang menteri, kemudian dibesarkan di rumahnya, dan menteri itu punya seorang istri yang tertarik dengan ketampanan Nabi Yusuf. Ya, karena sudah nggak ada orang, menterinya berangkat dinas. Nah, istrinya menteri itu ingin berbuat yang tidak halal dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf disuruh masuk ke kamarnya, kemudian diajak untuk melakukan yang dilarang, tapi tidak mau. Mau keluar dari pintu, ditarik gamisnya ini, ya,
gamisnya ditarik dari belakang. Setelah robek, kemudian keluar dari pintu, ternyata suaminya tadi datang tiba-tiba. Akhirnya ditangkap ini semua, diadili. Nah, ketika diadili itu ada yang melakukan kebohongan, yaitu istrinya wazir ini. Ya, ditanya, ini kenapa kamu kok masuk ke kamar istri saya? Katanya si menteri. Nah, berarti kamu ingin melakukan yang tidak baik ini. Akhirnya Nabi Yusuf, bukan saya Pak, tapi istri Anda yang memaksa. Ya, enggak. Akhirnya terjadi pertentangan, siapa yang dimenangkan? Nah, akhirnya karena enggak ada yang ngalah, maka hakim meminta saksinya ada apa tidak saksinya dalam kejadian itu. Siapa? Mana pelayannya? Nah, Nabi Yusuf ketika itu karena di lantai atas, oh saya punya saksi Pak. Ya, di lantai atas waktu itu dia melihat di rumah sebelah di lantai atas itu ada seorang bayi yang sedang tidur sendirian di kamarnya, tapi melihat kejadian itu. Tidak ada orang tuanya, tapi melihat bayi. Ya, seperti jendelanya terbuka itu. Saya punya saksi seorang bayi kamar sebelah itu. Coba didatangkan saksinya. Ya, akhirnya bingung, masa saksinya seorang bayi, bisa ngomong apa tidak bayi itu? Nah, berkat mukjizat Nabi Yusuf, bayi itu ketika disuruh bersaksi bisa berbicara. Ya, yang ucapannya itu diabadikan di Al-Qur'an. Ya. In kana qamisuhu qudda min duburin fasadaqa, in kana qamisuhu qudda min kubulin fasadaqat wa huwa minal kadzibin. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat fa huwa minas apa di dalam Al-Qur'an itu, yaitu kalimatnya. Kata bayi itu, Pak Hakim, ya, sampean lihat itu gamisnya Nabi Yusuf. Kalau robeknya dari depan, berarti yang salah Nabi Yusuf. Kenapa? Ya, karena dipaksa, tidak mau merobek pasti dari depan kalau memaksa. Tapi kalau wa in kana qamisuhu qudda min duburin, kalau dia robeknya itu di belakangnya, gamisnya itu, yang benar adalah Nabi Yusuf. Dia enggak mau diajak, tapi ditarik aja. Ya, akhirnya karena saksi dari seorang bayi ini menjadi jelas permasalahannya. Oh, benar sebenarnya, cuman tetap saja kalau melawan orang yang berkuasa itu bisa menang apa tidak? Nggak bisa. Ya, tetap Nabi Yusuf akan dimasukkan penjara. Setelah masuk penjara, panjang ceritanya, masih dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Cuman yang jadi trending topik itu di kota Mesir waktu itu apa? Yang viral waktu itu. Yang viral itu adalah seorang istri pejabat, nah, senang dengan pelayannya, yaitu Nabi Yusuf. Wah, ini viral di mana-mana, ini nggak biasa ini. Ya. Akhirnya istri pejabat itu ya merasa gengsi apa enggak ini. Wah, ini orang-orang ini ngomong nggak punya bukti, akhirnya gengsi. Akhirnya membuat acara jamuan makan-makan, diundang semua istri pejabat-pejabat di kota Mesir waktu itu, dikumpulkan semua, kemudian diberikan satu pisau dan juga satu buah apel untuk dikupas. Ya, satu apel dan satu pisau. Ngerti? Untuk apa?
untuk Nah, ketika mau mengupas ini Nabi Yusuf disuruh jalan seperti di catwalk itu, seperti model di catwalk, suruh jalan ke depan melihat ketampanan Nabi Yusuf ini. Perempuan-perempuan istri pejabat itu yang dikupas ternyata bukan kulit apel tapi tangannya sendiri yang diiris ini, nggak kerasa. Ketika Nabi Yusuf sudah lewat baru semuanya ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Mereka ngomong, wah ini bukan manusia, ini tampannya nggak ada seperti ini. Ya, kalau tampannya model Korea itu kurang, itu masih seperempat minus ya. Kalau Nabi Yusuf ini bisa bikin semuanya mengirisi tangannya nggak terasa. Nah, apa kata istri pejabat ini, kamu itu ngelihat sekali aja, saya tiap hari lihat dia itu. Ya, mana? Ya, bingung apa enggak? Ya histeris. Ya, oleh karena itu ketampanan itu kadang-kadang juga menjadi fitnah. Begitu pula kecantikan. Ya, kalau membuat fitnah dosa apa tidak? Dosa, nggak boleh. Ya, harus ditutupi. Nanti dilanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah. Ya, panjang, ada di Al-Qur'an itu, baca di surat Yusuf. Belum nanti ketika Nabi Yusuf jadi menteri di penjara itu ada peristiwa-peristiwanya. Kemudian nanti ketemu dengan semua saudara-saudaranya lagi dan semuanya kumpul, endingnya itu adalah bahagia bersama. Ya. Happy ending. Ya. Makanya kalau baca Al-Qur'an itu harus ngerti artinya biar tahu, oh ini cerita Nabi Yusuf ini. Ya, biasanya susah dulu, akhirnya bahagia. Ya. Al-Fatihah.